Subuh, hari Jumat 28 Safar 1 Hijriah. Orang musyrikin yang tertidur di depan pintu rumah Rasulullah terkesiap. Mereka kaget kenapa bisa tertidur. Mereka pun mendobrak pintu sampai ke kamar Rasulullah. Dan sesuai kesepakatan, mereka tidak akan membunuh orang yang sedang tidur. Karena itu, mereka pun membangunkan orang yang sedang tidur, yang ternyata yang bangun adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat ditanya, Ali menjawab tidak tahu karena ia ditinggalkan Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Saat itu, Mekah menjadi gempar dan Abu Jahal marah besar. Ia pun mengarahkan pembesar Quraisy ke keluarga Abu Bakar. Bersama, mereka datang ke rumah Abu Bakar dan mendobrak pintunya. Asma binti Abi Bakar keluar menemui mereka, dan Asma pun menjadi luapan kemarahan saat menjawab tidak tahu tentang kepergian ayahnya. Abu Jahal sangat marah menerima jawaban itu, dan ia menampar pipi Asma binti Abu Bakar hingga mengalir darah dari wajahnya. Kemudian mereka pergi meninggalkan Asma yang masih mengalirkan darah dari wajahnya. Sementara itu di Gua Thur, pada hari pertama hijrah, Jumat dini hari, Rasulullah SAW berada di Gua Thur. Jabal Thur adalah sebuah gunung yang terletak di selatan Masjidil Haram sekitar 4,5 km. Disebut Thur karena bentuknya menyerupai sapi dengan tinggi sekitar 747 meter. Di lereng gunung ini terdapat sebuah gua yang dikenal dengan nama Gor Thur. Di gua inilah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersembunyi saat hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Gunung yang berada di selatan Masjidil Haram dirasa sangat tepat untuk bersembunyi, sementara Madinah berada di arah utara Mekah. Rasulullah SAW naik ke atas Gunung Thur dengan telanjang kaki hingga telapak kakinya berdarah. Abu Bakar yang menemani menuntun Rasulullah SAW sampai atas di bibir Gua Thur. Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan di dalam gua apakah sudah aman. "Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk," kata Abu Bakar. Abu Bakar kemudian membersihkan bagian dalam Gua Thur dari berbagai binatang berbisa beserta sarangnya. Abu Bakar juga menyobek pakaiannya untuk menyumpal lubang-lubang kecil yang dimungkinkan menjadi sarang hewan berbisa. Setelah Gua Thur dirasa aman, Abu Bakar baru mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke dalam gua. Di dalam gua, Rasulullah SAW lelah dan tidur di pangkuan Abu Bakar. Dan terlihat telapak kaki Nabi melepuh dan membengkak. Tiba-tiba, Abu Bakar melihat ada lubang yang luput dari pantauannya. Kemudian keluarlah seekor kalajengking besar yang siap untuk menyengat. Abu Bakar berusaha menghalau dengan menutupi lubang itu dengan jempol kakinya. Dan segera ia merasakan sengatan kalajengking yang luar biasa menyakitkan. Sengatan itu terasa sampai ulu hatinya. Dan meski sakit luar biasa, Abu Bakar tetap tidak bergerak sama sekali dan menahan sakit dalam diam karena khawatir mengganggu tidur Rasulullah. Namun, akibat bisa kalajengking, tubuh Abu Bakar menggigil dan seluruh tubuhnya bergetar. Keringat dingin mencucur dari tubuhnya, sehingga Nabi terjaga dari tidurnya. Nabi kemudian mengusap gigitan kalajengking dan berdoa, dan seketika Abu Bakar menjadi sembuh. Sementara di luar gua, kaum musyrikin menyisiri seluruh kawasan Mekah. Mereka mengumumkan sayembara ke beberapa kabilah bahwa siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad, baik hidup atau mati, akan diberi 100 unta, atau bahkan ada yang menyebut akan diberi 200 unta. Mereka juga menyisir bekas langkah dan menemukan titik kepastian, yaitu jejak kaki Abu Bakar.
Seketika mereka bersorak gembira karena menemukan titik langkah perjalanan Rasulullah. Terlebih, ada informasi dari seseorang bahwa ia melihat Rasulullah dan Abu Bakar menuju Gunung Thur. Kemudian, seorang pemuda dari mereka dengan membawa pedang menyisiri bekas telapak kaki itu langkah demi langkah. Hingga kemudian dia memastikan bahwa jejak langkah kaki itu mengarah ke Gua Thur, tempat Nabi dan sahabatnya bersembunyi. Pemuda itu pun menaiki Gunung Thur untuk memastikan keberadaan keduanya. Sementara di bawah gunung, derap kuda mereka terdengar oleh Rasulullah dan Abu Bakar dari atas Thur. Dan terjadilah detik-detik yang menegangkan saat pemuda Quraisy mulai mendekati mulut gua, tempat mereka bersembunyi. Abu Bakar menceritakan kisah menegangkan itu. Aku bersama Nabi di dalam gua, dan saat aku mengangkat kepala, aku melihat kaki-kaki. Aku berkata, "Wahai Nabi Allah, andaikan sebagian mereka menundukkan pandangannya akan melihat kita." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan engkau menduga wahai Abu Bakar bahwa kita hanya berdua. Allah lah yang ketiganya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan tidak seberapa lama berada di mulut gua, pemuda itu kembali dan memastikan diri kepada orang-orang Quraisy yang berada di bawah Gunung Thur bahwa Rasulullah tidak ada di dalamnya. Anggapan itu muncul setelah melihat jaring laba-laba di mulut gua dan dua merpati yang sedang mengerami. Mereka sempat saling berdebat satu sama lain karena tidak sempat menengok ke dalam gua. Pemuda itu berargumen bahwa tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar memasuki gua yang kondisinya sudah tertutup oleh sarang laba-laba. Dan argumen itu pun diterima oleh mereka. Karena dirasa tidak mungkin ada sarang laba-laba dan sarang merpati di mulut gua, jika Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, mereka pun kembali ke Mekah dalam kondisi gagal dan kecewa. Itu semua bagian dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu singkat, laba-laba dan merpati membuat sarang dan bertelur di mulut gua. Dan semua itu terjadi atas kuasa Allah. Kisah Rasulullah bersama sahabatnya ini diabadikan oleh Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, 'Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu Muhammad, dan membantu dengan bala tentaranya, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu menjadi rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa serta Maha Bijaksana." Surat At-Taubah ayat 40.